Halo semua. Nah, sekarang kita lagi di Gereja Katedral Bandung dan kita bakal sedikit berbincang-bincang sama para missioner yang ada di sini. Ayo, simak. Nah, sekarang kita udah ada bersama para anggota missioner Katedral Bandung. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, aku Fritz di sini sebagai ketua misioner. Halo, aku Fiona, aku sebagai sekretaris masjid. Oke. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana asal-usul dari komunitas missioner Katedral Bandung? Nah, jadi sebenarnya kita balik ke awal dulu ya. Misioner ini bertujuan untuk melayani pastor di altar atau membantu imam selama perayaan Ekaristi. Nah, sebelum Konsili Vatikan kedua, misioner itu hanya boleh di kalangan para frater doang atau yang berkaul atau tertabis. Tetapi setelah Konsili Vatikan II, Paus mengizinkan untuk misioner orang-orang awam ikut melayani di dalam gereja. Jadi bukan hanya orang-orang tertabis saja. Oleh karena itu, misioner sendiri dari pertama kali gereja katedral ini dibangun pada tahun 1922 sudah dibuka untuk awam atau untuk orang-orang seperti kita, seperti biasa yang belum tabisin. Oh, gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, kalau boleh tahu apa aja sih program kerja atau kegiatan yang biasa dilakuin sama anak missioner di Katedral Bandung ini? Nah, jadi kita tuh bertugas setiap hari Minggu dan Sabtu. Kalau Sabtu tuh ada khusus misa jam 5 sore, dan di hari Minggu tuh jam 6, jam 9, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Tapi buat ada program-program kerja lainnya yang tambahannya kayak kita tuh ada olahraga bareng, kita ada wisata rohani, kita juga ada main-main bareng, dan masih banyak lagi. Ya, jadi intinya tuh kegiatan-kegiatan kita itu bertujuan untuk ngebondingin satu sama lain. Karena walaupun kita betul tugasnya adalah pelayanan, tapi kalau kita pelayanan tidak ada bonding atau nggak ada kerjasama, semuanya masih canggung, pasti nggak enak pelayanannya. Jadi kita berusaha buat ngedeketin anak lainnya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih. Bagaimana persiapan kalian dalam mewujudkan program kerja tersebut? Nah, sebenarnya sama kayak tadi dikatain sama Fritz, kalau misalnya kita kayak bonding, kayak kita main-main bareng tuh buat biar kita semua tuh bisa akrab. Terus kita juga kayak sering kalau misalnya ngobrol-ngobrol bareng-bareng, jadi kayak membuat satu sama lain tuh semakin dekat dan bisa ngejalanin program-program kerja yang tadi aku sebutin. Ya, pastinya kalau kita mau ngebuat proper itu harus ada brainstorming. Nah, gunanya kita kumpul bareng, kita ngobrol bareng, itu kita buat dari awal banget program-program ini, dari sama sekali belum ada bayangan sampai terlaksana. Kita kerjain bareng-bareng lah. Oke, buat pertanyaan terakhir, apa sih strategi yang dilakukan agar komunitas missioner ini tetap berlanjut dan tidak terhenti? Nah, strateginya pasti yang pertama itu misioner ini kalau di katedral sendiri itu golongan antara dari kelas 5 SD sampai SMA atau kuliah semester 1 atau semester 2. Nah, karena itu setiap tahunnya pasti ada juga orang-orang yang pensiun atau sudah tidak bertugas dikarenakan usia. Nah, gimana sih caranya biar orang-orang lain tuh masih bertahan gitu komunitas ini? Yang pertama, kita pastinya ada regenerasi setiap tahunnya, di mana kita membuka pendaftaran buat orang-orang awam lainnya yang minimal sudah komuni pertama dan dibaptis secara Katolik untuk ikut serta dalam misioner ini. Dan yang kedua, itu kita juga pastinya ngebuat acara-acara yang asik-asik supaya anak-anak tuh betah di misioner ini. Semuanya tuh nggak ngerasa acara ini doang, bosan. Jadi kita cobalah supaya semuanya bisa bareng-bareng senang-senang di sini. Paling segitu aja pertanyaan dari kita ya. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Buat Sama.